Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan tutorial untuk mendaftarkan akun KIP kuliah tahun 2026. Yang pertama, teman-teman silakan siapkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email aktif. Ingat, alamat emailnya adalah alamat email aktif yang masih belum penuh. Ya, jadi masih bisa menerima pesan, mau dia sama kayak SNPMB atau beda juga nggak ada masalah. Lalu nanti kalian klik selanjutnya, akan muncul yang seperti ini. Pastikan identitasnya sudah benar. Namanya diperhatikan, asal sekolah, tanggal lahirnya diperhatikan. Lalu alamat email dimasukkan. Nah, sosial ekonomi ini kosong, nggak ada masalah. Nanti ada yang KIP, nggak ada masalah. Ada yang KKS juga nggak ada masalah. Ada yang PKH nggak ada masalah, kayak gitu ya. Lalu nanti klik daftarkan akun. Nanti ada pernyataan bahwa kalian siap dan klik aja daftarkan akun. Nanti akan muncul berhasil kalau memang berhasil, daftarkan akunnya berhasil. Lalu klik OK. Nah, setelah daftarkan akun klik berhasil OK, nanti akan menerima email untuk aktivasi. Jadi setelah kalian daftarkan akun, nanti akan menerima email. Nah, emailnya seperti ini. Ya, seperti ini. Silakan diaktifasi, klik yang aktivasi akun, nanti akan disuruh buat kata sandi. Ya kan? Nah, nanti disuruh buat kata sandi, silakan disesuaikan dengan aturannya, minimal 8 karakter. Ada huruf besar, huruf kecil, dan angka dan simbol seperti itu. Pakai underscore atau add biar lebih mudah. Oke. Lalu setelah itu nanti akan muncul seperti ini kalau akun sudah diaktifasi. Nanti setelah itu silahkan login menggunakan nomor pendaftaran yang tadi ada tampilkan yang ini, nomor pendaftarannya. Lalu kemudian masukkan kata sandi sesuai dengan yang kalian buat. Seperti itu. Ini ada perbedaan dengan tahun 2025. Biasanya kata sandi itu, kode akses itu dikirimkan langsung bersama email, tapi ini kalian buat sendiri kayak gitu, ya kan? Lalu kemudian nanti login akan muncul menu seperti ini, ada menu biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, TKA, prestasi, dan rencana. Nah, untuk menu TKA ini tidak bisa diotak-atik, jadi diabaikan saja. Menu prestasi opsional, tidak wajib diisi. Kalau memang punya prestasi silahkan diisi, kalau tidak nggak masalah. Oke? Lalu kemudian silakan klik yang perbarui biodata yang di sini ya. Sama semuanya nanti perbarui biodata, perbarui data keluarga dan kawan-kawannya. Jadi nanti klik perbarui biodata, nanti akan muncul seperti ini ya. NISN, nomor siswa, NIK, nomor kartu KIP, nomor KKS, dan asal sekolah tidak bisa diotak-atik, tidak bisa di edit. Yang bisa diedit hanya tahun lulus dan bawah-bawahnya nih ya kan. Masukkan nomor telepon atau nomor handphone yang aktif seperti itu ya. Lalu kemudian nanti klik yang perbarui biodata saja, ya kan? Nggak usah disinkronisasi ulang dapodik. Kalau sinkronisasi ulang dapodik ini ada permasalahan-permasalahan, lalu kalian ngelapor ke sekolah, nanti sekolah yang melakukan editing. Nah, seperti itu. Lalu nanti ada menu keluarga, foto keluarga ya, dimasukkan, mau di foto di depan rumah, di dalam rumah, dimanapun bebas, yang penting foto keluarga, seperti itu. Lalu, Kak, misalkan ayah saya di luar kota, ya foto seadanya saja, kamu sama ibu nggak ada masalah, nggak mesti harus lengkap, seperti itu. NIK kepada keluarga, diperhatikan, jangan sampai salah, nomor kartu keluarga juga diperhatikan, nih, nama ayah, dan seterusnya, detail ayah ini, misalkan, ayah saya adalah seorang buruh, bla bla bla, gitu ya, untuk detail ayah, jelaskan, pekerjaan ayah, pendidikan terakhir, kondisi kesehatannya, dan lain-lain. Ikuti instruksi, begitu juga dengan detail ibu. Terus tuh jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan ini adalah seluruh jumlah anggota keluarga yang ditanggung sama pencari nafkah atau kepala rumah tangga. Jadi ibu juga dimasukkan di jumlah tanggungan. Baru nomor telepon orang tua. Seperti itu, lalu klik yang perbarui data keluarga. Lalu kemudian pendukung ekonomi, nanti yang dimasukkan di sini itu adalah kalau misalkan teman-teman terdata DTKS ya kan, terdata DTSN atau kemudian terdata PIP SMA gitu kan. Nah, nanti masukkan di sini surat keterangan DTSN atau PIP SMA atau KKS atau PKH. Kalau memang nggak ada ya udah pakai SKTM. Kalau memang kelurahannya nggak mengeluarkan SKTM, pakai slip gaji orang tua seperti itu ya. Nah, di sini gimana kalau kalian kan punya kartu KIP nih, misalkan punya kartu KIP. Saya punya kartu KIP Kak, tapi di website PIP itu nggak ada kartu KIP digitalnya. Nah, nanti kalian lihat di bagian sini. Di bagian nomor, Ya, di bagian sini. Itu kan ada nomor kartu Indonesia Pintar. Kalau misalkan nomor kalian ada nomor KIP-nya di sini, berarti kalian silakan cantumkan KIP digital atau KIP yang kalian punya. Tapi kalau di sini nggak ada KIP digitalnya, nggak ada nomor kartu Indonesia Pintarnya, ya udah, berarti pakai yang tadi, DTSN, DTK, pakai SKTM dan seterusnya, seperti itu ya. Silakan dilampirkan saja di sini, ya kan? Lalu nanti perbarui. Nah, foto rumah ya, foto rumah tampak luar, tampak dalam. Lalu kemudian kepemilikan.
milik sendiri atau bagaimana, tahun perolehan tahun kapan ditepati, sumber listriknya dari mana, PLN atau gimana, NJOP per meter ini kalau misalkan ngontrak belum tahu PBB-nya berapa dinolkan aja. Kalau misalkan tahu ya udah dimasukkan aja ya. Luas bangunannya bla 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 dah. Oke, jarak dari pusat kota ini kan jarak dari pusat kota ya berapa? Misalkan dari rumahmu ke kota yang rame gitu yang ada yang jadi kota administratif lah gitu kisahnya kan. Lalu kemudian jumlah orang tinggal, berapa orang tinggal yang ada di rumahmu itu ya kan. Nah lalu kemudian nih tambahkan aset. Aset ini adalah barang-barang yang kalian bisa jual seperti itu yang masih memiliki nilai jual misalkan handphone, laptop, motor dan kawan-kawannya. Lalu kemudian ya ini double lagi. Lalu kemudian nilai TKA ya nggak bisa diotak-atik. Lalu kemudian prestasi ini prestasi silakan diupload kalau memang punya prestasi, kalau nggak punya juga nggak ada masalah. Prestasinya minimal tingkat kota atau kabupaten, mau perorangan atau individu terserah mau perorangan atau kelompok atau tim tidak ada masalah gitu ya. Sertifikat yang bisa diupload hanya sertifikat perlombaan yang resmi dari lembaga-lembaga terkait, tidak bisa sertifikat dari IG atau gimana pun ya. Dan juga tidak bisa sertifikat UKK, sertifikat PKL atau sertifikat vaksin seperti itu, oke? Nah, lalu kemudian rencana nanti di mana tinggal, apakah ngekos atau bersama keluarga atau kenalan atau belum ada rencana sama sekali untuk tinggal nanti pas kuliah. Lalu apakah kalian didukung keluarga atau tidak seperti itu. Lalu transportasi asal dari daerahmu ke domisili kampus awal itu mau pakai apa, pesawat kah atau kapal laut kah, jalur darat kah. Lalu kemudian transportasi harianmu dari rumah dari kos ke kampus itu berapa, apa pakai apa gitu kan. Lalu biaya transportasi ini dari transportasi asal ke kampus sekali jalan kayak gitu ya. Lalu kemudian nanti ada menu seleksi, nanti di sini harusnya sudah buka sih dia nih, nggak tahu kenapa nih nggak buka ya. Ini silahkan didaftarkan. Nanti kalau sudah menu seleksi ada ya udah selesai. Daftarkan dulu SNBP-nya atau SNBT-nya, nanti baru bisa daftar ke SNBT atau SNBP atau SNBT yang ada di website SNPMB. Jadi di sini diselesaikan dulu, nanti baru bisa nyebrang ke yang lain seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.